Demonstrasi kontekstual modul 1.2. Membuat gambaran diri sebagai guru penggerak di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya Ahmad Badrus akan bercerita gambaran pengalaman saya setelah menjalani peran sebagai guru penggerak selama 3 tahun. Pada tahun-tahun tersebut, banyak hal yang telah saya rencanakan yang kemudian saya lakukan untuk diterapkan baik dalam kegiatan yang sifatnya keseharian, program-program kegiatan yang sifatnya rutin, serta beberapa kegiatan yang sifatnya khusus. Nilai guru penggerak yang pertama yaitu berpihak pada murid. Dalam mendidik anak-anak, yang saya lakukan setelah menjadi guru penggerak adalah yang pertama, mensinkronkan semua materi pembelajaran dengan permainan-permainan yang relevan dengan materi yang harus dikuasai murid. Misalkan seorang murid harus mengenal nama-nama 25 Nabi dan Rasul, maka dapat disinkronkan dengan melakukan materi tersebut agar anak-anak gembira saat mengenal nama-nama Nabi dan Rasul. Kedua, sebagai guru penggerak, saya akan menyeimbangkan pembelajaran untuk anak-anak dengan kecenderungannya masing-masing. Misalkan ada yang suka video, kita sajikan video-video yang menarik dan relevan dengan materi. Anak-anak yang sukanya gerak atau kinestetik, saya desain materi menjadi permainan gerak yang menarik, bisa tepuk, lompat, dan lain-lain. Anak-anak yang sukanya mendengar, kita beri cerita-cerita yang menggugah sesuai materi yang diajarkan. Ketiga, sebagai guru penggerak, dalam menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid adalah melakukan pendekatan individu atau kenal personal secara mendalam. Dengan mengenal murid secara background akan memberikan saya perspektif dalam menyampaikan materi agar tertanam baik di hati dan pikiran anak-anak. Yang keempat dan terakhir adalah bermain bersama atau membaur bersama anak-anak saat jam istirahat. Hal ini saya lakukan untuk lebih dekat dengan anak-anak, memahami kebutuhan mereka, serta menjadi tempat curhat mereka. Nilai guru penggerak berikutnya adalah mandiri. Sebagai guru penggerak, untuk meningkatkan kemandirian, hal yang saya lakukan adalah yang pertama, aktif mengikuti kegiatan-kegiatan peningkatan kompetensi seperti webinar-webinar dan pelatihan-pelatihan lain yang mendukung pengembangan diri saya. Kedua, secara mandiri membawakan perubahan-perubahan yang baik pada diri sendiri dan dibagikan kepada individu-individu di sekitar saya, baik itu guru maupun anak-anak. Ketiga, saya sebagai guru penggerak selalu berusaha menjadi yang terbaik sebagai wujud daya lenting atau jiwa kompetitif, namun dengan catatan untuk kebaikan bersama, bukan karena ego atau kepentingan sendiri. Nilai guru penggerak yang berikutnya yaitu reflektif. Sebagai guru penggerak yang memiliki nilai reflektif, beberapa hal yang saya lakukan adalah yang pertama, selalu membuat catatan-catatan dari pengalaman-pengalaman yang telah dilaksanakan sebagai renungan serta koreksi diri agar lebih baik ke depannya. Misalkan saja setelah pembelajaran, saya meminta tanggapan anak-anak serta saran apa yang baik agar kegiatan pembelajaran lebih menarik lagi dan anak-anak nyaman saat belajar. Atau selain itu juga mendokumentasikan kegiatan sebagai bahan cerminan apakah kegiatan dilakukan sudah benar-benar maksimal atau belum. Kedua, saya selalu menjadikan pengalaman sebagai guru yang terbaik, tidak hanya dari pengalaman diri sendiri tetapi juga dari pengalaman orang atau guru-guru di sekitar saya. Dengan menjadikan pengalaman sebagai guru yang terbaik, bismillah, setiap kegiatan yang saya lakukan akan memperkecil peluang kegagalan. Nilai guru penggerak berikutnya yaitu kolaboratif. Sebagai pendidik agama Islam, tentu kegiatan-kegiatan yang saya lakukan banyak berkenaan dengan tingkat religiusitas murid, mulai dari ibadah sholat, mengaji, serta kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Berkenaan dengan pendidikan kegiatan agama Islam di sekolah, hal yang rutin saya lakukan sebagai guru penggerak adalah yang pertama, menyambut dan menyapa anak-anak datang ke sekolah bersama guru-guru lain.
Menyambut siswa di gerbang sekolah bukanlah hal baru diterapkan di sekolah, namun keistiqomahan guru dalam memberikan sapaan hangat akan memberikan energi positif pada anak untuk nyaman belajar di sekolah. Kedua, bersama anak-anak dan guru-guru lain membersihkan lingkungan sekolah setiap hari sebagai wujud cinta kebersihan atau huru syatrul iman. Kesucian itu syaratnya iman, memilah sampah serta mendaur ulang sampah untuk dapat dimanfaatkan kembali. Ketiga, sebagai guru penggerak, saya akan memantau gema baca Al-Quran di musola sekolah setiap pagi sebelum kegiatan belajar mengajar dilakukan dengan didampingi guru lain yang terjadwal. Kegiatan ini dilakukan oleh murid-murid yang sudah lancar membaca Al-Quran. Setiap pagi, murid-murid secara bergantian dan terjadwal membaca Al-Quran secara tertil dengan pengeras suara musola. Hal ini untuk melatih anak-anak mensyiarkan agama Islam di sekolah melalui lantunan ayat suci Al-Quran. Keempat, yaitu mendampingi pelaksanaan sholat duha bil jahar secara berjamaah oleh anak-anak bersama guru-guru lain. Kegiatan sholat ini selain ibadah juga untuk melatih disiplin anak. Dengan didampingi guru-guru lain akan terwujud bentuk kolaborasi bahu-membahu dalam meningkatkan tingkat religius siswa di sekolah, utamanya saat melatih murid-murid untuk tertib saat sholat. Kelima, yaitu mengontrol kegiatan mengaji dengan metode tilawati untuk semua murid yang dilakukan oleh guru-guru kelas pada jam setelah pulang sekolah atau setelah jam sholat zuhur. Pada kegiatan ini, murid-murid dengan pendekatan klasikal berlatih membaca Al-Quran secara bergantian di depan guru kelas masing-masing. Nilai guru penggerak berikutnya yaitu inovatif. Sebagai guru penggerak yang inovatif, hal yang saya lakukan adalah yang pertama, mendorong kegiatan-kegiatan ekskul yang diminati anak-anak. Pertama, rebana. Saya ikut mendampingi dan melatih anak-anak dalam menguasai setiap instrumen musik yang dimainkan anak-anak, termasuk lagu dan vokal. Yang kedua, drum band. Bersama pelatih drum band, saya ikut mendampingi keseharian anak-anak dalam menghafal not lagu serta instrumen yang sifatnya ritmis. Yang ketiga, pramuka. Saya sebagai pembina pramuka mendidik serta melatih anak-anak agar menepati dasar dharma, yaitu rajin, terampil, dan gembira. Yang kedua adalah saya bersama guru-guru yang lain melakukan pendampingan atau bimbingan khusus untuk persiapan lomba kreativitas siswa. Misalkan saja kegiatan lomba menganyam, membuat patung, melukis, membuat hastakarya, dan lain-lain. Yang ketiga, kolaborasi bersama guru untuk selalu inovatif pada kegiatan event sekolah maupun hari besar. Misalkan saja kegiatan perpisahan dan kenaikan kelas, melakukan pentas seni yang menampilkan bakat dan minat anak. Yang keempat, saya selalu membuat ide-ide unik dalam belajar di kelas agar anak-anak semangat dalam belajar, yaitu dengan cara membuat satu karya agar anak-anak terkesan dengan pengalaman saat belajar dan tidak terlupakan sebagai kenangan yang indah. Demikianlah demonstrasi kontekstual modul 2 dari saya Ahmad Badrus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.